Kadang orang bilang mimpi kita terlalu besar, kalaupun dikejar nggak akan pernah tercapai. Tapi bener nggak sih? Hanya karena orang lain bilang sesuatu itu mustahil, apa berarti mimpi kita harus tetap jadi angan-angan? Hari ini aku mau cerita tentang seorang anak yang nggak pernah mau kompromi soal mimpinya. Lewat keyakinan dan kerja keras, dia buktiin kalau nggak ada yang benar-benar mustahil. Yuk dengerin kisah inspirasinya sampai habis. Di sebuah kota, ada seorang anak bernama Stephen. Dia anak dari seorang pelatih kuda. Ayahnya kerja keras tiap hari, pindah dari satu kandang ke kandang lain, dari satu arena pacuan ke arena lain, dari satu peternakan ke peternakan lain, cuman buat melatih kuda. Karena itu, sekolah Stephen sering banget terganggu. Dia harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, guru baru, dan teman-teman baru. Tapi Stephen itu anak yang suka bermimpi. Pikirannya selalu melayang ke masa depan. Dia tahu persis apa yang dia mau. Punya peternakan kuda yang luas, tempat dia bisa memelihara dan melatih kuda-kudanya sendiri. Suatu hari, gurunya kasih tugas ke kelas, bikin karangan tentang mimpi dan cita-cita di masa depan. Buat Stephen, ini kesempatan buat nulis mimpinya dengan jelas. Malam itu dia nulis panjang lebar sampai 7 halaman tentang mimpinya punya peternakan kuda. Dia bahkan gambar denah peternakan 200 hektar lengkap dengan rumah, kandang, dan area latihan kudanya. Dia tahu gurunya mungkin bakal bilang itu nggak realistis, tapi dia nggak peduli. Buat dia, semua orang berhak punya mimpi. Besoknya, Stephen ngumpulin karangan itu dengan percaya diri. Tapi, pas dibagiin lagi, hatinya langsung jatuh. Di halaman depan, ada huruf F merah besar dengan catatan, "Temui saya setelah kelas." Setelah kelas, Stephen mendekati gurunya dan nanya, "Pak, kenapa saya dapat F?" Gurunya menatap sebentar lalu bilang dengan tenang, "Stephen, ini mimpi yang enggak realistis buat anak sepertimu. Kamu nggak punya uang, keluargamu nggak tinggal menetap, dan kamu nggak punya sumber daya. Tulis ulang dengan tujuan yang lebih masuk akal, nanti nilaimu saya pertimbangkan lagi." Stephen hancur banget rasanya. Malam itu dia cuma duduk diam di rumah, menatap karangannya. Ayahnya sadar ada yang salah dan nanya apa yang terjadi. Stephen cerita semuanya, berharap dapat nasihat dari orang yang paling dia percaya. Setelah dengar, ayahnya mikir sebentar lalu bilang, "Nak, ini keputusan ada di tanganmu. Kalau kamu ganti mimpimu sekarang cuma karena ada orang bilang itu mustahil, nanti kamu bakal terus nyerah tiap kali ada tantangan. Tapi kalau kamu pegang erat mimpimu, walau kelihatannya susah, suatu hari nanti bisa aja itu jadi kenyataan." Seminggu kemudian, setelah berpikir dalam-dalam, Stephen mengumpulkan esai yang sama tanpa mengubah apapun. Berdiri di depan gurunya, dia berkata tegas, "Pak, saya mengerti maksud Bapak, tapi saya nggak bisa ganti mimpi saya hanya demi nilai yang lebih bagus. Saya terima saja F ini." Guru itu menatapnya lama. Mungkin untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri anak ini, tekad yang nggak bisa dipatahkan. Tapi tetap saja, nilainya tidak diubah. Tahun-tahun pun berlalu. Guru yang sama kini sudah pensiun, membawa murid-muridnya pergi berkemah. Saat menjelajahi pedesaan yang indah, sang guru melihat sebuah peternakan kuda yang luas dan megah. Pemilik peternakan itu keluar menyambut mereka. Betapa terkejutnya sang guru ketika tahu itu adalah Stephen, anak yang dulu mimpinya pernah dianggap tidak realistis. Guru itu terdiam, memandangi peternakan 200 hektar yang berdiri megah, persis seperti sketsa yang pernah Stephen gambar di esainya dulu. Dengan hati berat dan sedikit penyesalan, dia menghampiri Stephen. "Stephen," katanya pelan, "aku harus jujur. Waktu itu, aku kasih kamu nilai F, karena aku dulu juga pernah bermimpi seperti kamu. Tapi hidup membuatku percaya kalau mimpi besar itu cuma bisa ditulis di kertas, nggak akan jadi nyata.
Aku coba menghentikanmu supaya kamu gak kecewa kayak aku dulu. Tapi sekarang, aku sadar aku salah. Aku sudah bilang ke banyak anak bahwa mereka gak mampu, bahwa mimpi mereka mustahil. Dan mereka percaya, tapi kamu tidak. Kamu tetap pegang mimpimu, dan hari ini kamu berhasil mewujudkannya. Air mata berkaca-kaca di mata sang guru saat melihat peternakan luas itu. Bukti nyata dari keyakinan seorang anak yang enggak pernah goyah. Dia menghela napas dan berkata, "Berdiri di sini hari ini, aku sadar aku sudah mengkhianati mimpiku sendiri. Tapi kamu menunjukkan bahwa pemimpi sejati gak pernah menyerah." Stephen tersenyum hangat, bukan dengan kesombongan, tapi dengan pengertian yang dalam. Sampai hari ini, di rumahnya yang megah seluas 4.000 kaki, persegi dekat perapian, Stephen masih menyimpan esai itu, lengkap dengan nilai F di halamannya. Bukan sekadar kertas, tapi simbol kemenangan. Bukti ketekunan yang enggak pernah padam. Jangan biarkan siapapun mencuri mimpimu. Kerja keraslah untuk mencapai apa yang benar-benar kamu mau. Enggak ada mimpi yang terlalu besar atau terlalu kecil kalau kamu sungguh-sungguh mau mewujudkannya. Kejar tanpa henti. Ubah mimpi jadi tujuan, karena mimpi untuk dilihat, tapi tujuan untuk dicapai. Senang dengan ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Kalau mau dengar cerita inspiratif lainnya, jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.